Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan majelis ilmu ini majelis ilmu nafi'an mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man la ilaha illallah. Baiklah. سلسلة مشايخنا في تعليم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Halaman berapa, Rek? 1. Fafihi tanbihun, bukan? Waqad hathar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Waqad hatha Rasul sallallahu alaihi wasallam ala tilawatil Qur'an bil kaifiyatil munazzalati biqaulihi innallaha yuhibbu an yuqra'al Qur'anu ghaddan kama unzil. Waqad hatha lan teman-teman mendorong, memotivasi sapa Rasulullah, sapa ar-Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tilawatil Quran, mendorong ala tilawatil Quran ing atase membaca Al-Quran bil kaifiyati kelawan tata cara, bil kaifiyati kelawan tata cara, kelawan keadaan sebagaimana, juga bisa begitu, al-munazzalati yang mana ia diturunkan. Jadi ketika Al-Quran itu diturunkan, kan kemarin berdasar pada ayat wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Terus ada juga wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ay yuqdha ilaika wahyu la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, dan seterusnya. Itu ini dikuatkan dengan motivasi dari Rasulullah, yaitu perintah untuk membaca Al-Quran itu sebagaimana ketika ia diturunkan, tata caranya itu. Makanya kemudian biqaulihi ay biqaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan sabdanya rupane innallaha, sesungguhnya Allah iku yuhibbu, suka, menyukai, sapa Allah iku yuhibbu, menyukai sapa Allah an yuqra'a ing yen to diwaca, ing yen to den waca apa Al-Qur'anu Al-Qur'an ghaddan ing tunduk atau sesuai, ghaddan ing tunduk atau sesuai, kama unzila, kama kaya sesuatu caranya tadi, unzila kang diturunkan apa ma, jadi seperti ia diturunkan. Ini termasuk perintah atau secara implisit itu mengandung pesan untuk menjaga secara riwayatan. Jadi secara riwayat harus betul-betul dijaga. Makanya kenapa hari ini kan memang yang paling banyak digunakan di dunia Islam itu kan riwayat Hafiz an Asim.
Jadi dari 10 imam kiroat itu yang masih dipakai itu ada 3 imam kiroat yang secara umum di masyarakat ya. Lalu kan ada beberapa daerah Afrika tidak menggunakan riwayat seperti riwayat kita. Tapi yang lain, riwayat-riwayat yang lain dari imam-imam kiroat yang lain itu tetap mutawatirah, itu tetap kiroat yang makbulah. Makanya mempelajarinya itu hukumnya fardu kifayah. Kalau tidak ada sama sekali yang tidak menjaga itu, ya dosa semuanya umat Islam. Sama kayak sampean menghafal riwayat Hafiz an Asim, itu kan salah satu riwayat dalam kiroat. Nah, kenapa kok umpama ada orang yang hanya modalnya mendengar, terus tidak mempelajari ilmunya, usulul kiroatnya tidak dipelajari, pokoknya nirokno. Ini akhirnya terjadi percampuran. Kalau semua itu ada riwayatnya, tapi kemudian tercampur, maka ini tidak bisa kama unzil. Faham maksud saya? Umpama dalam satu ayat kita tidak menggunakan jamak suro, jamak kubro, tapi kemudian tercampur, ngomocone ngawur, ya ditabrak ae. Ini akhirnya kan bukan baca Quran jadi. Kenapa? Karena tidak ada sandaran riwayatnya. Kenapa? Karena sandaran riwayat itu kama unzil. Kan dulu di awal kan kita bahas bahwa Jibril itu ketika membacakan Al-Qur'an, Aqra'ani Jibrilu ala harfin farajatu falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahruf. Jadi memang versinya itu banyak. Cuman satu versi itu ada gandengannya dewi-dewi. Paham maksudnya? Jadi versi iki gandengannya iki gak campur. Mocone riwayat Hafiz ya, tapi imalahnya buahnya ya ndak bisa. Kalau yang ini nanti gandengannya yang diajarkan semuanya ini, berarti imalahnya ya majriha itu. Terus yang lain juga begitu. Makanya, tapi umpama di suatu daerah, kebetulan karena memang di dunia Islam yang paling banyak kan riwayat Hafiz an Asim. Itu kalau di bukunya Kiai Asin Sakhok Muhammad itu karena ada beberapa faktor. Di antaranya yang pertama, mushaf cetak pertama kali yang cetak di Jerman menggunakan mesin cetak itu dicetak berdasarkan riwayat Hafiz qiraatnya Asim. Makanya dia semakin tersebar luas. Terus yang kedua, murattal pertama, rekaman ngaji itu loh. Dulu kan tidak ada rekaman ngaji itu. Jadi murattal pertama oleh Asy-Syaikh Mahmud Khalil Al-Husari, bukan Al-Husairi ya, Al-Husari, karena itu daerah Husor, itu daerah di Mesir. Banyak yang salah kaprah dikira Al-Husairi, padahal beda. Al-Husairi nama lain. Mahmud Khalil Al-Husari itu rekaman pertama kaset itu menggunakan riwayat Hafiz qiraatnya Asim. Makanya ini kemudian menyebar kemana-mana. Akhirnya secara alami yang paling banyak dipakai di dunia Islam ya riwayat ini. Makanya sampai terawih di Mekah, terawih di Madinah, walaupun imam di Haromen itu pasti itu mukri dan itu menguasai tidak hanya satu versi riwayat, tapi yang dipakai adalah Hafiz an Asim. Hanya toriknya yang majaisnya dua harokat itu yang seperti mat tabi'i itu. Tapi mereka menguasai qiraat yang lain. Cuman kalau kita nonton di YouTube di channel Qanat Al-Quran Al-Karim itu, TV Quran itu kan mesti gambar tawaf atau di Masjid Nabawi kan itu kalau itu yang diputer ganti-ganti, kadang ganti riwayat, ada tulisannya kan pojokannya riwayatnya siapa gitu. Cuma itu rekaman. Jadi setelah Syekh Mahmud Al-Husari kan kemudian rekaman, memang rekaman di studio Syekh Ali Al-Hudhaifi barang itu. Tapi kalau yang dari sholat tarawih itu seperti Syekh Sudes, itu ngambilnya mesti tarawih, tidak pas rekaman. Makanya di rekamannya Syekh Sudes itu 30 juz mesti nanti ada campurannya
biasanya Syekh Suraim kan begitu. Dulu itu sebelum pandemi itu tarawih di Mekah itu katanya yang umroh Ramadan, mungkin ada yang umroh Ramadan kemarin, itu kan biasanya 20 rakaat tambah witir ya, terus malam witir lagi. Kalau sekarang 10 rakaat tarawihnya itu, jadi tidak 8 tapi 10, berarti 5 kali salam, tapi ya tetap panjang bacaan karena memang bilangan rakaat tarawih ini kan tergantung dari sandarannya ikut yang mana. Bisa 36 kalau ikut Umar ibnu Abdul Aziz kan begitu. Kan sejarahnya kan begitu. 20 itu kan Umar ibnu Khattab dulu. Kalau sebelum di Mekah itu 10 salam atau 10 rakaat 5 salam ya, 10 rakaat. Itu saya waktu kuliah di Jakarta, waktu S2. Saya kan tinggalnya di dekatnya pesantren Darussunnah. Jadi pesantren Darussunnah itu daerah Cirendes itu di Ciputat. Itu Profesor Ali Mustafa Yaakob kan guru besar hadis, ilmu hadis. Dulu imam besar Masjid Istiqlal. Sebelum beliau wafat tahun berapa itu. Itu di masjidnya itu, yang di kampung itu, dekat pondoknya di belakangnya itu sudah beliau berfatwa untuk mencari jalan tengah karena masyarakatnya ada yang NU dan Muhammadiyah. Itu ya tidak 8, tidak 20, beliau sudah berijtihad 10. Saya dengan beberapa teman saya waktu tinggal di sana gantian ngimami di situ. Itu sudah 10. Waktu itu saya agak iskal. Ternyata setelah baca-baca, oh begini ceritanya. Ternyata sekarang dipakai di Makkah dan Madinah ketika Ramadan itu. Oke, kembali ke materi. Jadi pentingnya menjaga sanad ini terkait dengan riwayat agar Quran itu betul-betul sesuai sebagaimana ia diturunkan. Ya. Jadi ini tunduk itu sesuai itu ya dari berbagai sisi. Ya kalau tadi ala mukthin, ya berarti disarankan pelan. Karena kalau pelan itu berarti lebih memungkinkan untuk tadabbur. Walaupun nanti definisi tartil itu tidak harus pelan, temponya bisa menyesuaikan. Kan begitu. Yang penting kan rambu-rambunya kan kemarin begitu. Rambu-rambunya kan 2. Tajwidul huruf dan ma'rifatul wukuf. Tapi kalau cepat dengan pelan itu memang masih memungkinkan tadabbur itu yang pelan. Cuman ya tetap lihat sikon. Jadi ibadah itu ada dari sisi kadang kita itu tidak melulu cepat tapi tidak melulu pelan terus. Kalau pelan terus wayang ngimami traweh sak juz setengah pelan diseneni koncone. Iya kan? Wah suwe golek ngimami wis belum maju aja wis waduh iki sing ngimami rada suwe iki. Ngono-ngono. Kadang ada orang tuh yang gak patek iso cepet. Ono sing kecepetan, kepawon setor elon uang ya. Ya aja cepet-cepet, ya ngono tapi ya aja ngono, gitu loh. Jadi memang harus fleksibel, artinya kapan harus pelan, kapan harus pelan. Hamen nek terus ya ngono, ada waktu-waktu kalau harus ngejar target kuantitas ya rada cepet, tapi aja cepet kabeh. Ono sing elon sekaligus tadabbur, gitu loh. Lo sampai diangen-angen sehingga ada pembagian gitu loh. Terus yang kedua terkait dengan tajwidnya, panjang pendeknya dan seterusnya. Jadi ngaji Quran tuh urusannya banyak sekali terkait dengan Quran itu. Lah orang yang tidak paham dikira pokoknya ngaji gue sing penting iso muni wis dianggap iso ngaji. Ya. Akhirnya taklim rong dino yo kakehan. Mangkas kan gitu. Ini usulannya kan begitu. Ya semacam-macam dinamikanya. Padahal saya itu pernah ketemu dengan dosen di Fakultas Syariah. Saya tidak sebut nama, cukup inisial. Tidak usah wis. Nanti kalau inisial sampean golek-golek ilang. Fakultasnya syariah. Kan syariah itu fakultas dengan
jumlah subnya itu kan paling banyak itu pembagiannya. Ada syari A, syari B, syari C, syari... Enggak guyon. Tiba-tiba tanya, Ustaz, itu panjangnya mat itu kok enggak sama antara pondok daerah mana dengan daerah mana? Tidak sama terus bunyi. Kalau yang pondok ini itu matnya itu lebih panjang mat tobi'inya. Kalau ini, wah ini gak tahu ngaji sofa hati gerban itu. Jadi ternyata ngaji Quran itu tidak sesederhana itu gitu. Jadi dikira ada mazhab yang perbedaan panjangnya mat. Padahal mat panjang dan pendeknya, lebih pendek durasi itu kan tergantung tempo bacaan seseorang. Lalu saklek kudu dawane sakmene marang macane hadar cepet lah gak roto. Bismillahirrahmanirrahim. Lah gak karo-karuan. Itu contoh kecil gitu. Dulu saya ngajar BKPBA. Kan kalau dulu BKPBA kan habis maghrib kan masuk lagi ya. Tahun kemarin masih enggak ya? Sudah enggak ya tahun kemarin ya. Jadi kalau pas ngajar sehari itu ya dari jam 2 sampai baru pulang jam 8 kan. Jam 8 malam. Kan maghrib kan biasanya di kantor karena nunggu masuk lagi 6:30. Saya pernah itu dulu. Ada salah seorang ustadz bahasa Arab itu pinter. Saya itu dia ngimami karena beliau senior, biasanya makmumnya banyak lah yang di situ. Kan ada yang keluar, ada yang nunggu sampai masuk lagi kan gitu. Itu baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahadullahus shamad. Maunya digandeng. Loh itu kan ternyata kadang-kadang isok bahasa Arab ya pinter, tapi kan tidak kemudian ketika terkait dengan Al-Quran otomatis paham gitu loh. Loh itu terjadi. Jadi itu nggak ngerti hak popol kan, nggak ngerti kan nggak ada hukumnya gitu kan. Cuman ya wajib belajar. Itu contoh. Innallah. Ada pertanyaan? Konten? Kenapa? Dereng? Berarti nanti ada. Wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yaqra'al qur'ana ghaddan kama unzila falyaqra'hu bi qiraati ibni ummi abdin. Man utawi barang siapa iku sarro senang membuat senang hu ing man apa an yaqra'a yen to membaca sapa man al-Qur'ana ing Al-Qur'an ghaddan kelawan tunduk, kama artinya tunduk itu sesuai ya, kama unzila sebagaimana ia diturunkan, sebagaimana diturunkan apa Al-Qur'an, falyaqra maka hendaklah membaca sapa man hu ing Al-Qur'an bi qiraati ibni ummi abdin dengan qiraatnya ibni ummi abdin. Ini keterangannya keterangan mukhorijnya saja ini, rawahu Ahmad. Ibnu Ummi Abdin itu siapa ini? Coba nanti dicari itu. Wa ma'lumun bil yaqini anna tilawatar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi gini loh. Ibnu Ummi Abdin itu bacaannya bagus. Sehingga Rasulullah merekomendasikan nek pengin ngajimu apik, sapa sing pengin ngajine apik, iki lho ngaji nang iki lho. Sama kayak begitu. Umpama Umma Isma, mana Umma Isma ini? Umpama Umma Isma itu di antara sampean kan ada yang ngajinya itu banter, lanya, enggak kan dipilih.
Mbak, nanti ngaji ke ini ya, mubadilah itu loh. Bisa begitu. Mama yang GTA, nek ngaji ini, kalau Gus Fajar kayak enak ini. Nek ngaji ini pengen anak iki loh, Gus Fajar ngaji nang sopo gitu kan, dan seterusnya. Jadi ada yang direkom. Wa ma'lumun, dan diketahui bil yakini kelawan yakin anna tilawatar Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya tilawahnya Rasulullah iku kanat ono apa tilawatur Rasul iku murattalatan. Murattal tartil. Jadi murattal tadi itu hurufnya jelas, ahkamul hurufnya juga jelas, sifatnya jelas. Jadi tidak gelomboran, tidak ngawur. Wahada utawi hal ini wa in kana la yahtaju fi itsbatihi, senajan wa in kana senajan ono la yahtaju tidak membutuh la yuhtaju tidak dibutuhkan fi itsbatihi ing dalam isbat itu menetapkan ya, mengokohkan atau membuktikan, fi isbatihi ing dalam membuktikannya ila nassin madama sabata amrullahi ta'ala li nabiyhi bi at-tartil. Madama sepanjang sabata tetap opo amrullah perintah Allah Ta'ala li nabiyhi kepada nabinya bit tartil kelawan tartil. Jadi kalau tilawati Rasul itu tartil, murottalah ya, walaupun ini tidak dibutuhkan untuk membuktikan. Kenapa? Karena sudah ada nas yang menetapkan bahwa Allah itu perintah kepada nabinya warattilil Qur'ana tartila. Maka bisa dipastikan dengan perintah ini Rasulullah itu membacanya dengan tartil gitu loh. Linabiyhi bitartil haitsu la yutasawwaru sekirane ora dibayangkan min Rasulillah saking Rasulullah Allah yamtathala ing yen to ora melaksanakan, mengindahkan atau melaksanakan. Imtithalul awamir itu kan melaksanakan, mengimplementasikan. Allah yamtathila sapa rasul amrullah ing perintah Allah. Artinya itu sudah pasti, tidak mungkin, tidak terbayang kalau Rasulullah itu tidak taat, tidak patuh kepada perintah Allah gitu loh. Jadi kalau ditanya mana buktinya kalau Rasulullah bacaannya tartil, perintah Allah kepada beliau, karena tidak mungkin kalau Rasulullah itu tidak mentaatinya. Ya. Karena tidak mentaati kan berarti mengingkari. Padahal Rasulullah itu punya sifat wajib amanah, sidik, amanah, tabligh, fatalah. Jadi amanah beliau. Bahkan Rasulullah kan dawuh la imana liman amanatalah. La imana liman la amanatalah, kurang tadi. Tidak sempurna keimanan seseorang, keimanan bagi orang yang tidak punya amanah bagi dia. Tidak bisa menjalankan amanah. Wa ma'adzalika walaupun demikian fahunaka atharun sahihatun. Nah, jadi sajane secara logis Allah perintah bitartil berarti Rasulullah itu memang bacaannya murattalah. Paham? Walaupun demikian, fahunaka maka iku ing dalam mengkono atharun utawi beberapa athar, riwayat-riwayat hadis sahihatun yang sahih. Fabatat yang menetapkan opo riwayat opo athar sahihah zalika ing hal tersebut. Ternyata walaupun secara logis itu karena perintah Allah, tapi ternyata ada loh riwayat yang mengatakan bahwa memang Rasulullah itu bacaannya
tartil gitu loh. Minha iku setengah saking asar, minha di antaranya. Nah, ini ma utawi riwayat ruwiya an ummi salamata yang diriwayatkan apa ma an ummi salamata dari ummi salama. Ummi salama itu tulisannya memang lamnya tidak ada alifnya, tapi bacanya mesti panjang ummu salama. Seperti Dawud itu kan wawunya satu. Dawud. Apa lagi? Amr, kalau Amr itu ada wawunya tulisannya, tapi wawunya hanya bedakan tulisan dengan Umar. Tapi itu akarnya sama itu maknanya. Jadi Amr, Umar. Makanya Rasulullah kan doanya Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umaraini. Ya Allah, muliakanlah agama Islam ini dengan masuk Islamnya salah satu di antara dua Umar. Satunya Umar ibnul Khattab, satunya Amr bin Hisham. Abu Jahal itu Amr bin Hisham. Ternyata yang masuk Islam Umar ibnul Khattab. Abu Jahal mati ketika perang apa? Perang Badar. Meninggal. Marwiyaan Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha bahwasanya Ummu Salamah iku na'ata hakat menceritakan qiraatar rasuli ing. Jadi Ummu Salamah na'atat menceritakan sapa Ummu Salamah qiraatar rasuli sallallahu alaihi wasallam ing bacaan Al-Qur'annya Rasulullah. Jadi qiraatar rasul itu bacaan Al-Qur'annya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mufassaratan harfan mufassaratan diperjelas harfan huruf demi huruf. Jadi bacaan Rasulullah itu huruf demi hurufnya itu jelas. Wa anha radhiyallahu anha. Wa anha dan riwayat dari Ummi Salamah masih sama ini rawiyahnya, rawi hadisnya sama. Qalat dawu sapa Ummu Salamah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqattiu memotong-motong sapa Rasulullah qiraatahu ing bacaannya. Ini yang terkait dengan dalil boleh mewakafkan setiap rasul ayah. Yaqulu mengucapkan sapa Nabi mengucapkan begini kalau ngaji. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma yaqifu, kemudian mewakafkan sapa Nabi berhenti. Ar-Rahmanir Rahim. Tsumma yaqifu, kemudian berhenti. Ini dalil riwayat Ummi Salamah. Ini menunjukkan bolehnya berhenti di rasul ayah walaupun dia masih punya keterkaitan makna dengan ayat setelahnya. Selama itu wakaf masih boleh. Yang enggak boleh itu al-qat'u. Al-qat'u itu mengakhiri bacaan. Itu enggak boleh. Contoh yang paling parah, fawailul lil musallin. Moro-moro shadaqallahul azim. Enggak boleh. Tapi kalau masih waqaf fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, kok berhenti di fawailul lil musallin? Boleh. Berdasarkan hadis ini gitu loh. Jadi kalau ini kan terkait maknanya.
Umpama ini bukan rasul ayah, yaitu disambung karena maknanya ini wakofnya ini masih ada keterkaitan baik secara lafaz maupun makna. Ya, kalau secara lafaz ini Ar-Rahmani ini mensifati lillah. Ar-Rahimi juga sama. Maliki Yaumiddin juga mensifati lillah, kan begitu. Maka itu masih terkait. Tapi karena itu rasul ayah maka boleh berhenti. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku yaqra'u surata. Yaqra'u membaca sapa Rasul as-surata ing surat hatta takuna sehingga ono apa surah iku atwala min atwalin minha. Iku atwala lebih panjang min atwalin lebih panjang min atwala minha daripada yang paling panjang di antaranya. Apa rek? Tikus nah? Iya. Kok sakti kerane? Jadi Rasulullah itu kalau membaca surat ini panjang. Bagaimana sabda Sayyidah riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Fathul Manan sampai mana? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Belum selesai kayak kemarin ya. Hah? Yang penjelasannya sudah. Yang menggunakan dhamir mutakallim ma'al ghair itu ya. Sekarang yang qala Qatadah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kemarin sempat kita singgung terkait dengan penggunaan mutakallim ma'al ghair di nahnu, lalu nazzala menggunakan nazzala yunazzilu, lalu menggunakan adz-dzikr. Jadi memang untuk diingat, untuk sebagai pengingat, untuk sebagai Quran itu yang bisa mengangkat derajat seseorang di hadapan Allah. Wa inna lahu lahafidun. Qala Qatadah, qala berkata dawuh sapa Qatadah rahimahullah, rahimah mudah-mudahan melimpahkan rahmat hu ing Qatadah sapa Allahu Allah. Komentarnya Qatadah mengomentari ayat Al-Hijr ayat 9, kata beliau begini, anzala menurunkan hu ing adz-dzikr atau ing Al-Qur'an sapa Allahu Allah, tsumma hafidha kemudian menjaga atau memelihara sapa Allahu ing adz-dzikr. Fala yastati'u maka tidak mampu sapa iblis an yazida ing yen to nambahi sapa iblis fihi ing dalam Quran batilan ing kebatilan, batilan ing sesuatu yang batil, au yang kuso atau ing yento mengurangi sapa iblis minhu dari Al-Qur'an haqqan ing kebenaran. Jadi iblis tidak bisa menambahi kebatilannya, tidak bisa mengurangi kebenarannya. Hafidho menjaga, melestarikan hu ing Al-Qur'an sapa Allahu Allah min dzalika dari hal tersebut. Artinya kebenaran Al-Qur'an itu tidak bisa terkurangi. Dia pasti akan menunjukkan kebenarannya. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Jadi orang tidak percaya kalau disimpangkan isinya itu nanti akan terbongkar. Ya. Wa qala ta'ala dan berfirman sapa Allah Ta'ala wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimatih
wa huwas samiul alim. Wa tammat lan teman-teman, wa tammat lan sempurna, telah sempurna opo kalimatu rabbika, kalimat Tuhanmu, yaitu Al-Qur'an. Kalimatullah itu banyak sekali. Apa itu? Kalimat itu termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya Nabi Isa itu termasuk wa kalimatuh. Nah, kalimat Allah itu luas. Quran itu salah satu kalimatnya. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Yang di juz 21, walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah. Jadi kalimat Allah tidak akan pernah habis. Quran, kalau kita bicara kalimat itu adalah Quran, karena kalimat itu diantaranya adalah Al-Quran, itu yang paling besar. Itu tidak akan pernah kering. Makanya ilmu itu, kalau ilmu tafsir terkait dengan, kalau pakem-pakemnya ini ilmunya, tapi kalau tafsirnya ini tidak akan pernah selesai, karena dia terus akan digali, karena Al-Quran memiliki al-i'jaz at-tajaddudi, kemukjizatan yang bersifat tajaddud, terbarukan terus begitu. Itu namanya nanti kontekstual, terkait dengan tuntutan zaman. Tapi kalau ilmu-ilmu seperti ilmu nahwi itu, walaupun ada pembaruan seperti tajdidun nahwi yang dilakukan oleh Ibnu Madha Al-Qurtubi, Syauqi Dhaif, itu tidak banyak. Tetapi ini ilmu ini sudah dianggap ilmu yang matang. Ada yang menganggap sudah terbakar. Terbakar itu sudah. Makanya sampai belajar nahwu ya wis iku, kan gitu. Cuma nahwu itu alat, ini menjadi satu dasar. Termasuk untuk masuk ke pintu gerbang tafsir, itu harus paham alatnya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan, sebagai kalimat yang benar. Jadi tidak ada kata-kata dusta, tidak ada kebatilan. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan, dan adil. Adil itu luas maknanya, termasuk ada keseimbangan. Ya. Makanya Quran itu mengandung keseimbangan yang luar biasa. Dari sisi aswatnya, iramanya, dari sisi jumlah kata yang umpama ada sinonimnya atau umpama ada lawan katanya, itu ada al-ijaz al-lughawi, yang aspek itu ada. Makanya di sini Allah mengatakan sidqau wa adla, la mubaddila, tidak ada orang, tidak ada yang mengganti iku maujud. Jadi yang mubadilnya tidak ada ini. Beda dengan kalau tadi Umar tidak bisa nunggu, ada mubadilahnya. Tapi kalau Qurannya tidak bisa. Makanya Quran itu ya itu. Lah kalau varian qiraat itu kan semuanya Quran. Itu kan semuanya Quran. Masih kuliah? Oh, saya kuliah, terang lulus nih. Beda dengan, mohon maaf ya, bukan bermaksud menyinggung agama lain, tapi ada kitab suci di agama lain itu ada versinya. Ini kitab suci berbahasa Inggris, ini berbahasa Indonesia karena yang pakai orang Indonesia. Ini berbahasa sana. Itu semua kitab suci mereka, bahasanya macam-macam. Tapi kalau Quran masih wong diai, ya itu semuanya sama Qurannya. Semuanya Qurannya sama, la mubaddila li kalimati. Jadi begitu. Makanya nanti itu berbeda antara kalau ada ayat, yang ayat itu masih memunculkan dhanniyud dalalah, bukan yang qat'iyud dalalah ya. Yang dhanniyud dalalah, lalu kemudian ada penafsiran yang berbeda, maka Qur'annya ayatnya sama, tapi tafsir itu bukan Quran. Tafsir itu adalah bagaimana memahami
makna dibalik ayat Al-Quran itu sesuai dengan perangkat keilmuan. Tapi keilmuan juga tidak asal-asalan, harus terverifikasi, gitu loh, bukan ngarang. Wa huwas samiul alim. Wa huwa hali utawi Allah iku as-sami', zat yang maha mendengar, al-alim, zat yang maha mengetahui. Waqad istadalla, lan teman-teman wis mengambil dalil sapa ba'dul ulama, sebagian ulama, dalil ayati kelawan ayat ini ala hifdzil qur'ani, ing atase menghafal atau menjaga Al-Qur'an, wa baqaihi, dan mengabadikannya. Jadi mengabadikan maksudnya menjaga, baqa, biar Quran itu kekal. Dalam konteks hifdzul Quran tadi, bila tahrifin, kelawan tanpa tahrif. Makanya ana wong ngapalno keliru, dielingno mek sing liyane, gak ngono, gak tepat. Fasohannya kurang pas, kok gitu bacaannya, mesti diprotes tuh oleh banyak orang. Ya, minimal terverifikasi lah ketika MTQ, MHQ atau pembinaan itu kan, pembina itu kan yang memang pakar di bidangnya, ya ngajinya begini. Itu aja yang sudah internasional seperti Mbak Dina itu mau pembinaan, itu ya mesti ono dibenakno maneh, engko ono maneh dibenakno maneh ngono. Iya Mbak Dina, apa lek pembinaan mesti terus pembinaannya mesti mantuk-mantuk, wis apik kabeh, mesti ono kadang-kadang ono ae gitu. Di-upgrade lagi. Bahkan yang sampai sudah internasional pun tidak bisa terus kemudian leha-leha wis merasa sudah semuanya. Dulu saya pembinaan pernah di karantina di Gus Munim. Itu zaman masih muda dulu. Pian tahun 6 ya. Seminggu kan begitu. Wis dibenak nang ini. Marah pembinaan lagi mau MTQ Korpri 2018. Ya ono ae sing ininya kurang begini, harus begini. Dapat ilmu-ilmu baru tuh. Luar biasa. Yang MTQ selain Mbak Dina siapa ini? Yang MHQ siapa? Yang kemarin juara di mana? Di Wongi. Sendi Wongi. Hah? Oh iku. Wis sakuran ta? Sudah. Pundi? Lah niku teh ini. Matur nuwun. Terus siapa lagi yang selain beliau? Jadi mesti gitu. Ini yang Gus-Gus nih wonten nih. Gus Robi. Iya. Pembinanya Gus Fajar. Cocok guys. Bila tahrifin akhdan berdasarkan min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, la mubaddila li kalimati. Jadi dengan firmannya la mubaddila li kalimati, ini adalah bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran, sehingga Al-Quran itu tidak sampai terjadi tahrif. Artinya bukan berarti ada orang mau mentahrif lalu tidak bisa kalau orang tidak senang kemudian mentahrif, sengaja menyalahkan, tapi nanti akan terungkap, akan terkoreksi gitu loh, akan terkoreksi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat dan barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.